Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Firman Jumbati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dan ajaran tasawuf. Mungkin teman-teman semua pernah mendengarkan terkait dengan tasawuf itu sendiri, karena memang tasawuf itu merupakan salah satu konsep dalam ajaran Islam yang mengajarkan kita bagaimana supaya seorang hamba itu memiliki kedekatan dengan Tuhannya. Secara sederhana, tasawuf adalah dimensi spiritual dalam Islam yang berfokus pada pensucian jiwa atau dalam istilah Arabnya disebut dengan tazkiyatun nafs. Pengendalian diri serta upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengalaman batin. Secara konseptual, tasawuf tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah lahiriah saja, tetapi juga pembinaan kesadaran batin agar mencapai derajat keikhlasan, ketenangan, dan kedekatan spiritual. Dalam kerangka keilmuan Islam, tasawuf sering dipahami sebagai manifestasi dari aspek ihsan, di mana aspek ihsan itu adalah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, seakan-akan ia melihatnya. Apabila ia tidak mampu melihatnya, maka ia merasa bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Secara historis, tasawuf berkembang dari praktik kehidupan sederhana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabi'in. Kemudian lambat laun mengalami yang namanya sistematisasi menjadi suatu disiplin ilmu dengan konsep, kemudian dengan metode dan makamat atau disebut dengan tahapan spiritual yang jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam tasawuf sendiri ada yang dinamakan dengan ajaran-ajaran atau konsep-konsep yang ditekankan bagi seorang sufi dalam melaksanakan proses bertasawuf. Ajaran atau konsep-konsep ini bersifat sistematis dan berorientasi pada pembentukan akhlak serta pengalaman spiritual. Beberapa ajaran pokok di antaranya yang pertama meliputi tazkiyatun nafs. Jadi seorang sufi dalam melaksanakan proses tasawuf atau pengalaman bertasawuf, dia harus mengikuti beberapa tahapan ajaran-ajaran ini. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini artinya penyucian jiwa. Proses membersihkan hati dari sifat tercela, seperti sombong, iri, dan ria. Serta menumbuhkan sifat terpuji seperti sabar, ikhlas, dan tawakal. Kemudian yang kedua adalah juhud. Zuhud ini adalah sikap tidak terikat pada dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia secara sepenuhnya. Tetapi maksud daripada zuhud ini adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Tetapi hanya menjadikan dunia sebagai sarana untuk hidup. Karena tujuan daripada seorang sufi dalam kehidupannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah. Mahabbah ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti tasawuf adalah cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta inilah yang mendorong seseorang atau seorang sufi untuk taat dan menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ma'rifah. Ma'rifah ini adalah konsep mengenal secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat pengetahuan batin yang diperoleh melalui pengalaman spiritual, bukan hanya sekedar konsep rasional saja. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala pernah dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang diriku, maka aku itu dekat. Kemudian yang kelima adalah tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah melakukan ikhtiar secara maksimal. Jadi kita melakukan ikhtiar dunia dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan arah daripada nasib atas ikhtiar yang telah kita lakukan. Kemudian sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini maksudnya adalah menghadapi ujian dan bersyukur atas nikmat dalam kehidupan kita. Inilah menjadi fondasi keseimbangan spiritual. Sehingga kita akan menerima
takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita dan menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Zikrullah. Praktek mengingat Allah secara terus-menerus. Seperti mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Praktek ini baik secara lisan maupun dalam hati sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara keseluruhan tasawuf itu berfungsi sebagai pendekatan transformasi internal manusia yang menekankan keseimbangan antara aspek lahir dan batin.